Minus berapa persen? Nominal awalnya tuh asset value ya, itu di 1.691 juta, sisanya 16.400.000. Gila. Gak sampai 1%. 99%. Gila banget. Kalau kita mau melanjutkan, itu jalurnya ada 2, mediasi dan arbitrase. Sedangkan kita yang udah kehilangan duit sebesar ini, kalau mau maju di arbitrase tuh harus bayar lagi nominal yang fantastis. Itu berarti umur berapa ya sekarang? Wah, 24. 24. Ya. Makanya ini semua membuat lu sebagai anak muda umur 20-an kapok sebagai investor. Yes, trauma lah. Jadi gue rasa kalau gue nggak speak up, bakal banyak korban selanjutnya. Karena ini kalau nggak ditindak dengan tegas, nggak akan keluar. Setelah gua podcast kemarin sama Lia, ada banyak DM ternyata dari teman-teman yang mengalami kerugian yang mirip-mirip sama Lia ya. Gue jujur lumayan surprise juga, soalnya ternyata problemnya itu lebih besar dari yang gua awalnya itu prediksi atau yang gua kira gitu ya. Dan salah satu korban ini Natasha ya, hari ini dia mau sharing-sharing apa yang terjadi. Dari sisi gue pokoknya gue nggak punya anything against sama sekuritas manapun ya. Yang kemarin yang bahas di sini juga kebetulan gue nggak pakai sekuritasnya, atau yang DM ke gue juga kebanyakan gue nggak pakai sekuritas, soal gue cuma pakai 3 atau 4 sekuritas gitu kan. Nah tapi intinya gue pengen raise attention ini, soalnya ini menurut gue masalah besar yang harus di-solve segera, soal ini mengenai kepastian kita sebagai investor gitu. Makanya penting banget untuk kita edukasi supaya ya, gue sampai sekarang masih nggak tahu sih kayak what we can do ya, apa yang kita bisa lakukan, gue masih nggak tahu. Cuman yang penting kalau misalnya atensinya ini cukup, harapannya dari regulator atau dari perusahaan bisa meningkatkan security-nya atau gimana lah supaya mencegah hacking ini terjadi lagi ke depannya. Langsung aja, Natasha boleh sharing nggak lu kerugiannya berapa duit? Kerugian itu sekitar 1.674.000.000 1,6 M ya? Yes, Gila, dalam ini jauh lebih besar daripada si Lia ya? Iya, dalam 10x 2 berarti. hari bursa. 2 hari ya? Iya, 2 hari bursa. Ini kapan? Ini kejadiannya udah tahun lalu benernya. Tahun lalu bulan? November. Tepatnya tanggal 18 sama tanggal 19. Ini makanya yang bikin gue sedikit lebih ini lagi kan. Selalu gue pikir itu kejadian baru gitu. Misalnya kayak baru bulan lalu, baru bulan ini gitu. Ya oke, let's solve it gitu. Cuma kalau misalnya ini dari bulan lalu dan sampai Lia kan kalau nggak salah kejadian itu bulan Agustus kan. Masih kejadian, berarti kan ini kan ada something wrong gitu. Kok tahun lalu kena 1,6 M, tahun ini bisa lagi. Tapi duit lu balik udah selesai atau kayak gimana? Sampai sekarang kita masih berproses. Jadi cukup melelahkan kan ya. Karena ya udah ya 10 bulan lah, hampir setahun kan. Dan masih belum ada kejelasan sampai sekarang. Belum kelihatan ujungnya di mana. Belum. Penyelesaian kayak gimana masih nggak tahu Belum juga. ada. Ini account lu sendiri maksudnya? Yang kena hack nih kebetulan account nyokap. Oh, kan Ini account nyokap gue. Tapi dalam prosesnya gue selalu nemenin bonyok gue. Selalu nemenin nyokap gue tiap kali dia butuh bertemu dengan pihak bersangkutan. Anything lah yang gue bisa bantu. Bantu ngurusin dokumen dan lain-lain tuh gue selalu bantu bonyok gue. Karena ini kan uang kerja keras mereka, duit pensiun mereka juga. Kenapa yang reach out ke gue dan yang mau duduk di sini buat sharing itu adalah lu? Kenapa bukan nyokap atau bokap lu? Gue terpanggil karena ini gue rasa jadi tanggung jawab gue sebagai anak. Bonyok gue udah besarin gue tuh selalu kasih yang terbaik buat gue. Jadi gue rasa ini saatnya buat gue fight for bonyok gue juga karena ini hak mereka. Iya. Emang orang tua lu berarti umur berapa tuh? 50-60-an gitu? Ya hampir 60 lah. 60. Udah hampir 60. Malas kali ngurus gitu, capek juga kali. Iya benar. Dan mereka kan juga nggak familiar sama teknologi ya. Jadi ya buat orang yang sudah di usia segitu kan udah waktunya santai, udah harusnya nikmati hari tuanya ya. Ya unfortunate aja sih kejadian begini. Ya. Ini gue gak tau sih boleh nanya atau enggak, gue kurang sensitif sama kayak gini nih ya. Lu soalnya cewek kan ya, kalau misalnya cowok sih gue tanya aja lu umur berapa gitu. Boleh nanya gak sih, lu berarti umur berapa ya sekarang? Wah 24. 24? Yes. Oh berarti tahun lalu 23, berarti baru gak lama baru lulus gitu ya? Lumayan baru. Gimana perasaan lu baru lulus ngurusin ginian, masih umur 20-an? Ini udah jalan hampir setahun lah sekarang. Belum ada kepastian dan gue rasa kita udah seperti ngalamin jalan buntu lah ya istilahnya.
gue awalnya takut lah mau bersuara, tapi gue rasa gue umur 20-an bukan berarti gue stop dari menyuarakan. Reaksi lu kayak gimana? Atau orang tua lu kayak gimana waktu mereka pertama kali sadar bahwa duit mereka hampir 1,7 berarti kan? 1,67 tadi ya? Iya. 1,7 M itu hilang, apa pertama kali reaksi mereka? Shock ya. Gue, wah di rumah udah kacau banget lah itu. Maksudnya juga bingung kan mau ngapain. Karena duit segitu, duit gede banget kan. Terus bingung ini kok ada transaksi gitu. Dan transaksinya tuh saham-saham small cap, saham waran. Jadi background bonyok gue tuh tipe yang very konservatif lah. Jadi kalau invest saham pun selalu blue chips, especially di big banks ya. Bonyok gue both punya akun masing-masing, main dan saling info. Mereka berdua tuh bener-bener mainnya aman lah ya. Terus ngelihat transaksi, loh kok ini ada transaksi saham aneh-aneh semua, gak pernah denger namanya gitu. Jadi satu rumah shock banget sih pas itu. Lu nonton podcast gue yang sama Lia gak sih? Gue nonton. Berarti ceritanya kok mirip ya? Maksudnya kayak ini ya, dari segi pola cara nge-hack itu mirip ya? Sama ya berarti ya? Sama bener. Jangan-jangan di aplikasi yang sama juga. Boleh sebut gak sih aplikasinya apa? Untuk aplikasi gue belum nggak bisa disclose lah. Kenapa nggak bisa disclose? Sejujurnya gue dan keluarga masih sangat berharap ya ada itikat baik dari pihak sekuritas untuk segera menyelesaikan tuh dengan baik-baik dengan kita, karena kan prosesnya panjang ya. Kita orang biasa nggak ngerti hukum, jadi kita nggak pingin lah nerusin kasus ini makin lama. Bonyok gue juga udah di umur segitu, jadi gue kita pingin banget cepat kelar aja. Kita masih mengharapkan itikat baik dari pihak sekuritas. Ya, ini soalnya ya I respect your decision lah kalau misalnya emang lu nggak mau share sekuritasnya apa. Tapi ini ada beberapa DM ya, ini yang gue bacain sedikit ya. Gue nggak sebut lah ini dari aplikasi yang sama atau yang beda ya. Tapi ini nih. Ini kejadiannya, lu kan kejadiannya November tahun 2024. Iya, bener kan? November. Lia kan itu Agustus 2025 ya? September. Oh, Lia September ya? Oh, soalnya ada satu orang lagi nih, ini kejadiannya tanggal 10 September 2025. Oh, si Lia berarti awal September. Akhir Agustus. Soalnya dia bilang kemarin dia itu tuh mau menyuarakan, mau komplain waktu ada demo. Demo kan sekitar akhir Agustus kan. Agustus awal September. Ini kejadiannya tanggal 10 September. Jadi ini setelahnya Lia ini orang. Nanti gue minta izin ya sama orangnya apakah gue boleh share screenshotnya atau enggak. Tapi ini gue baca ini. Kejadiannya pas tanggal 10 September 2025 sekitar jam 14.22 sampai 14.25 tiba-tiba di HP muncul notif banyak banget. Ada sell, ada buy saham-saham aneh yang saya aja nggak tahu itu kode saham apa aja. Kodenya MTWI sama CYBRW. Ya, waran juga lah berarti. Ini modusnya mirip berarti loh. Small caps waran. Yes. Udah dan ini masih banyak banget ya yang lain yang DM gue yang gue nggak bisa bacain satu persatu gitu. Cuman makanya ini concerning sekali buat gue, soalnya ya kalau misalnya kejadian satu orang mungkin kita bisa bilang ya lo lalai gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kejadiannya udah dari tahun lalu sampai sekarang dan masih ada kejadian lagi, masih berpotensi kejadian sama teman-teman. Makanya waktu Lia datang ke sini pun gue juga bingung solusinya apa. Bukan sesimpel ganti password gitu. Kayaknya. Orang tua lo pernah cerita nggak kayak duit yang 1,7 M itu emangnya mereka pengen rencana buat pakai apa gitu? Ini memang bagian dari duit investasi mereka lah ya. Banyak gue banting tulang, besarin gue, bayarin gue, dan nabung buat dana pensiun mereka. Jadi ini tuh harusnya tuh jadi semacam kayak passive income lah, karena kan udah usia segitu buat aktivitas sehari-hari juga, trading kan lumayan pendapatan oke banget dari trading, dari dividen gitu sih. Mereka pakainya kan tadi kan katanya bokap nyokap pakai sekuritas yang berbeda kan? Sama. Oh, pakai suara sama, tapi cuma pakai satu sekuritas. Ya. Dan gue sendiri juga kita satu keluarga tuh
put so much trust for di sekuritas. Kayak Kenapa lu Gua- percaya sama sekuritas ini? Kredibilitasnya bisa dibilang baik lah. Sekuritas ini juga ada di banyak negara lah, nggak cuman di sini doang kan, dan namanya besar. Tapi yang sangat disayangkan ya hal ini terjadi, dan gue sampai sekarang kan belum dapat kejelasan juga. Kita benar-benar percaya sama sekuritas ini. Kita satu keluarga main saham cuman pakai satu sekuritas ini. Terus waktu kejadian itu lu lagi sama keluarga? Waktu lagi, maksudnya Gue ingat banget itu tanggal 19 November ya. Itu yang hari kedua kita sadarnya. Jadi yang kan 18 sama 19 kita tuh baru sadar di tanggal 19 Novembernya. Gue kurang inget ya exact jamnya jam berapa. Tapi itu jam closing lah, kira-kira sore. Jadi transaction semua udah done, posisinya kita juga bingung, gak bisa apa-apa juga kan. Pas itu sadarnya tuh gara-gara nyokap ada transfer lah dana di RDN keluar RDN. Tapi itu dananya gak masuk ke rekening tujuan. oh lagi mau withdraw. Iya Mau withdraw, duit, tapi gak Tapi nggak masuk. masuk. Jadi nyokap buka aplikasi kan. Terus lihat loh, kok transaksinya banyak banget. Kok ini saham apa gitu. Bingung kan tuh saham apa. Nyokap gue shock banget pas itu. Jadi yang bantu ngurusin tuh gue sama bokap lah. Kita langsung telepon salah satu sales dari sekuritas tersebut. Gue juga mau say thank you nih buat kakaknya yang udah bantu. Pas itu kakaknya juga bingung. Ini belum pernah kejadian gitu. Dia juga bingung gimana cara nanganinnya. Jadi pada saat itu gue bantuin reset password. Sama kakaknya dari sekuritas ini kita teleponan. Kakaknya malam-malam juga bantuin kita reset. Karena pada saat itu kita mikirnya kayak itu kan username, PIN sama password tuh tetap sama loh. Kita tetap bisa buka. Kan nyokap gue buka lagi kan setelah transactionnya. Jadi kita pikirnya, oh ganti dulu nih. Cepet diamanin dulu. Yang penting gak ada transaksi. Walaupun ya memang account tersebut udah gak ada, duitnya sisa dikit banget. Minus berapa persen? Nominal awalnya tuh asset value ya. Itu di 1.691.000.000. Sisanya 16.400.000-an. Gila. Gak sampai 1%. Ya. Gila banget. Saat itu posisinya dalam bentuk equity atau campuran sama cash tadi soalnya udah Campuran, mau withdraw. kebanyakan RDN sih. Karena kan mau withdraw kan ceritanya. Boleh split berapa tuh? Berapa sama berapa? Berapa cash, berapa ini? Cashnya mungkin di sekisaran 1,4, 1,3 ya. Terus yang di saham tuh saham big banks, BBCA, BBNI, BBRI itu di 200-an kalau gak salah. Gila, gue merinding loh, sorry ya. Ini soalnya apa namanya kan orang kan selalu bilang kayak RDN aman, duit RDN aman gitu kan. Ya, kita mikirnya juga begitu. Pertama RDN aman, kedua saham yang lu beli sama kayak Lia gitu, saham yang konservatif gitu loh. Yes. Masa kalau misalnya lu beli saham-saham bank kan ya gue paham dari segi risk profile-nya lah. Risk profile-nya intens seperti apa. Berarti kan ya pengennya yang mungkin relatively on the safer side, konservatif itu kan nabung konsisten, dapat dari dividen gitu-gitu kan. Mereka udah nabung berapa lama? Orang Kalau tuanya? untuk saham sendiri, bapaknya gue udah aktif main tuh 5 tahun lah belakangan ini sejak COVID. Jadi itu duit yang dikumpulin dari main saham juga lah, main dikit-dikit pun ya hilang gitu aja hitungan detik. Ya, kerjaan juga udah puluhan tahun kali tabungan. Bapaknya gue udah 35 tahun lah kerja. Besarin gue, nabung buat dana investasi, pensiun mereka juga. Gue rasa mereka udah harusnya di usia memang ya liburan lah, nikmati masa tua lah. Apapun itu yang mereka mau lakuin juga harusnya mereka kan bisa nikmati sekarang ya. Mereka udah ada waktunya. Ya sangat disayangkan aja sih. Apa perasaan lu waktu lu, berarti lu waktu kontak tim kita itu gara-gara nonton podcastnya Lia kan berarti kan? Ya. Setelah itu berarti kan? Iya. Nah apa reaksi lu waktu lu nonton podcastnya Lia? Awalnya gue takut ya mau speak up. Cuman gue rasa ini panggilan buat gue speak up juga lah. Karena itu kan duit orang kumpulin gimana ya, bertahun-tahun gak gampang kan cari duit. Duit gak jatuh dari langit. Terus hacking juga
lu nggak tahu siapa yang kena selanjutnya. Karena kan sebetulnya permasalahannya bukan karena lu lalai kan di situ. Jadi gue rasa kalau gue nggak speak up, bakal banyak korban selanjutnya. Karena ini kalau nggak ditindak dengan tegas, nggak akan kelar. Ya. Buktinya tadi 10 September baru ada yang kena lagi tuh. 10 September kena nominalnya 50-an juta dia kenanya. Tapi pendapat lu kayak gimana? Ini kan berarti lu udah setelah lu denger yang Lia baru kejadian di akhir Agustus atau awal September, sekarang tanggal 10 September. Apa ya? Apakah berarti ada sesuatu yang terjadi, mereka mengetahui tapi kayak kenapa ya? Kok bisa nggak dilanjutin gitu ya? Maksudnya kalau tadinya ya gue pikir ya, misalnya kalau misalnya Lia itu kejadian, abis itu stop di situ, oke lah, kita menyelesaikan satu masalah gitu. Bulan ini kita kena hack, ayo kita selesain ke depannya, jangan lagi gitu kan. Yeah, nah tapi kan, lo kan udah dari November tahun lalu, abis itu September awal bulan kena, pertengahan September ada lagi gitu. Apa yang lu ini ya, bayangin? Itu sih yang gue mau suarakan. Karena kalau nggak ada perubahan signifikan, ya nggak akan kelar kan masalahnya. Gue rasa ini perlu ada gebrakan lah. Maksudnya ini kan harusnya menjadi apa ya, sesuatu yang dilihat orang lah. Jadi seharusnya sudah selayaknya harusnya ada perubahan. Ya. Bagaimana dengan penanganan kasus ini? Kan tadi kan lu sempat bilang stuck kan? Tapi kan kayak contohnya kan Silia kan kemarin juga sempat share juga proses untuk penanganan gimana. Kan awal-awalnya kan kontak CS, habis kontak CS kan disuruh bikin laporan kemana lah gitu. Kalau misalnya dari pengalaman lu kayak gimana nih? Kayak pertama kali case-nya kelihatan kan pasti kontak CS kan. Nah setelah itu apa? Jadi kalau pada saat kejadian tuh banyak gue memang kan ada CS ya, ada sales. Kalau di sekuritas ini tuh kita di-assign lah sama sales. Jadi sales itu udah bantu kita dari kejadian. Terus habis gitu juga gue sempat bertemu dengan salah satu kepala cabang dari sekuritas ini. Lalu gue pas itu sempat DM dari sekuritas ini lah. Oh, terus dibalas? Dibalas, yes, Di Instagram ditanggapi. gitu maksudnya? Gue dikasih kontak salah satu pihak manajemen lah, salah satu direktur di sekuritas tersebut. Kita udah ketemu dengan direktur dari sekuritas tersebut tuh 2 kali. Ya, tatap muka ya. Dan gue sebelum kesini juga gue sudah izin ya. Gue akan menyuarakan kasus gue ini di sini. Di sini? Oh, di podcast ini? Ya, gue udah Oh, izin. lu WA ke direkturnya? Yes, gue udah izin dengan direktur yang menangani kasus kami. Oke, terus dia bilang? Gue udah telepon 2 kali, nggak diangkat. Oh, Gue lu juga WA, abis itu telepon? kasih pesan singkat juga. Gue bilang gue bakal izin datang dan belum ada tanggapan sampai sekarang. Menarik ya? Ya. Menarik. Maksudnya ya, maksudnya kan kemarin ada yang kejadian juga di salah satu sekuritas yang ternama juga lah, yang gue tahu juga ada temen gue juga yang kena duitnya juga hilang, tapi duit itu dibalikin, ya mungkin teman-teman tau lah kalau misalnya yang investnya dan di dunia ini sering suka investasi di saham dan kenal orang kiri kanan pasti tau lah yang gue maksud apa. Ditalangin, kalau nggak salah ini gue tapi ngomong nggak pakai data ini, sekitar 200 miliar setahu gue kayak orang itu talangin lah gitu. Soalnya itu kan sebuah kepercayaan kan, Yes, kalau benar. misalnya duit itu sampai hilang, supaya jangan sampai masalahnya ini meledak, dibayarin gitu sama satu sekuritas gitu ya. Makanya menarik gitu, menarik bahwa sebelum datang ke sini udah ngomong, ini ngomongnya kapan? Maksudnya tadi pagi atau dia belum sempat balas kali atau apa Gue gitu? udah dari hari Jumat. Oh. Gue udah bilang dari hari Jumat. Ini kita syuting hari Senin ya, hari ini hari Senin. Jadi Sebelum udah. gue maju tuh gue sudah menanyakan dulu sebetulnya. Menanyakan apa maksudnya? Kalau gue maju, gue izin gitu menyuarakan. Gue ingin tahu apa kira-kira tanggapan dari beliau gitu. Tapi nggak dibalas gitu. Jadi ya kan memang saya sudah izin ya, saya maju, ya saya maju, bener.
Oke, nah sebelum ini ya, ini kan prosesnya kan lama kan, udah dari bulan November tahun lalu. Iya. Kan kemarin Lia juga sempat mention beberapa tahapan yang official itu ada yang harus lewat, kalau nggak salah apa ya, harus OJK, surat OJK. menyurat APPK, ke OJK lah atau Iya. apa gitu. Nah itu gue ngerti. Lu udah melewati fase itu. Nah, gue, oke, kalau punya gue, kita sudah bertatap muka dengan direktur 2 Itu kali. boleh share nggak kapan sama kapan? Jadi kejadiannya itu yang kita tatap muka pertama itu gue di situ ya. Jadi gue nemenin bonyok gue Lu ngikut di semua? tanggal, Ngikut semua, dua-duanya ngikut. iya gue sama bonyok gue lah ngikut 26 November 2024 tahun lalu. Itu tuh seminggu setelah kejadian ya. Jadi nggak lama lah. Gue ketemu dengan salah satu direkturnya yang dicurigai pada saat itu phishing ya. Karena kan pada saat itu sepertinya juga belum banyak lah korban. Lalu kita ada ketemu lagi di tanggal 17 Januari 2025. Jadi selang 2 bulanan lah. Pada saat itu banyak gue doang. Kalau gue berhalangan lah. Tapi gue diceritain, gue ditunjukin lah ada PowerPoint gitu. Jadi mereka presentasi lah hasil investigasi mereka itu. Dan gue tunjukin ya. Boleh. Ini. Jadi ini tuh presentasi mengenai gimana cara hacker nih kira-kira bobol lah account lu gitu, account korban. Ya. Terus? Ini coding lah, gue gak paham lah ini. Tapi ini kan lu kayak lihat lah, ini how our client get breach. Jadi itu kan pintu pertama untuk masuk tuh kan user ID sama password kan. Jadi itu seperti percobaan 1, 2, 3, 4, 5 masuk. Bener. Password juga sama kan, password 1, 2, 3, 5 berhasil masuk account si korban gitu. Jadi kan ini kan bukan phishing dong kalau seperti ini. Ya kan? Jadi ini kita tunjukin inilah, dipresentasikan hal ini. Terus yang dia bilang, yang dia dari sekuritas bilangnya itu phishing maksudnya. Kan awalnya pada saat November itu kan dicurigai phishing. Oke. Setelah yang pertemuan kedua investigasi kan dia nunjukin ini. Berarti kan bukan phishing kan kalau seperti itu. Lalu boleh share nggak ke teman-teman? Mungkin banyak yang belum mengerti konteksnya ya. Emang phishing itu apa? Kalau misalnya bukan phishing, emang so what gitu? kalau phishing itu setahu gue nggak fully paham lah ya di sini. Tapi setahu gue tuh ada kelalaian dari pihak korban juga. Contohnya seperti emailnya kebobolan atau mungkin dari aplikasi lain juga bisa atau HP-nya kena virus seperti itulah. Jadi dalam konteks itu kan sebetulnya pihak aplikasi ini juga korban seperti kebobolan karena ada akun lain atau platform lain yang kebobolan di klien tersebut. Tapi kalau dalam kasus hacking ini kan aplikasinya yang kena hack, kebobol gitu. Bukan karena kita lalai menyimpan password, user ID ataupun PIN gitu. Iya. Oke. Nah terus setelah itu berarti dari bulan November kena hack, tanggal 26 udah menatap muka sama mereka. Lu berarti tinggal di Jakarta ya lu ya? Yang pertama itu gue ke Jakarta sama keluarga. Yang Emang kedua lu bukan itu orang Jakarta? gue bukan orang Jakarta. Lu orang mana? Gue orang Surabaya. Tapi kan mereka ada cabang di Surabaya juga. Ya, pada saat itu kita sempat ke cabang Surabaya lah, ketemu kepala cabangnya, sebelum tapi itu nggak udah pernah ke cabang Surabaya? Nggak ada penyelesaian karena kita memang sudah minta lah, tolong diberikan akses untuk bicara ke pihak manajemen gitu. Dari situ makanya dikasih jadwal untuk face to face. Dari situ gue DM CEO. Oh dari situ DM. Gue DM, baru gue dapet kontak dari direkturnya. Oh dapat kontak dari kontak direkturnya, setelah itu baru bikin jadwal. Yes. Bikin jadwal besok ketemuan segera. di Jakarta. Iya besok ketemuan di Jakarta. Terus yang kedua itu direkturnya datang ke Surabaya. Oke. Nunjukin itu kan presentasi tadi, dia tunjukin kita. Beritahu itu kapan yang keduanya? 17 Januari. Oke. Itu kita juga diarahkan lah oleh direktur tersebut untuk melaporkan ke APPK OJK. Dan ya gue bantu banyak gue lah, isi pelaporan segala macam gue bantuin mereka. Gue sempat dapat 2 jawaban, 2 koresponden gitu dari pihak sekuritas melalui APPK OJK. Jadi sesuai prosedur ya, kita sudah lakuin semua. Setelah dapat 2 koresponden itu, yang buat gue kecewa adalah
kan kita dipresentasikan oleh pihak manajemen kalau ini loh gimana kira-kiranya korban itu kehack, jebolnya dari mana gitu. Tapi tanggapan dari pelaporan APPK OJK ini yang dituliskan oleh sekuritas tersebut, gue bacain ya. Ya. Sorry, ini boleh share screen juga atau enggak? Sorry, yang ini gue nggak bisa. Ya. Sehubungan dengan dugaan hacking, dapat kami sampaikan setelah melakukan investigasi internal kami, tidak ditemukannya peristiwa hacking. Jadi itu sangat mengecewakan ya jawabannya, kayak gue udah 2 kali dapat tanggapan dari sekuritas tersebut lah. Dan kalau kita mau melanjutkan, itu jalurnya ada 2, mediasi dan arbitrase. Sedangkan kita yang udah kehilangan duit sebesar ini, kalau mau maju di arbitrase tuh harus bayar lagi nominal yang fantastis. Gue nggak ingat amount exactnya berapa, tapi itu di kisaran 50 juta. Jadi kita harus bayar lagi 50 juta. Dan sekuritas juga bayar sekitar 50 juta, jadi 50-50 lah. Dan itu pun tidak menjamin kan kalau uang kita akan kembali. Jadi berat buat bayar segitu lagi. Udah kehilangan duit segitu masih harus bayar lagi loh. Itu terakhir kapan tuh yang mengenai pembicaraan kalau misalnya proses mediasi atau arbitrase angka itu segitu, itu kira-kira pembicaraan kapan tuh? Wah, mungkin gue nggak inget Estimasi exactly ya. Mungkin kira-kira Maret April tahun ini. Mungkin Q1, April lah. Q2 awal gitu. Kan setelah itu kan ya lu ngelihat harus bayar uang sekian kalau misalnya mau ditindaklanjuti tanpa ada kepastian juga kan ini nanti bakal jadi kayak gimana gitu, maksudnya kan apakah duitnya bakal kembali atau enggak gitu. Bener. Kan. Setelah itu apa? Nah, itu yang buat kita merasa seperti kita udah ada di jalan buntu lah. Karena kalau kita lanjutkan juga nggak ada kepastian uang kembali, kita harus bayar lebih. Kita juga orang biasa, kita nggak ngerti hukum. Kalau kita mau lanjutkan di lewat jalur hukum juga prosesnya akan sangat panjang kan. Jadi sampai saat ini sih belum ada kejelasan dari pihak sekuritas, dan kami sangat berharap pihak sekuritas nih ada itikat baik untuk menyelesaikan ke kita, walaupun ya sudah cukup lama berproses lah. Ya makanya menurut gue ini bisa kejadian ke siapapun ya, dan kayaknya nggak ada orang yang mau berurusan kayak gini selama 10 bulan gitu. Ya, lama banget. 10 bulan bukannya 10 bulan selesai. 10 bulan masih nggak tahu kapan sampai kapan gitu kan. Ya. Lu boleh share screen nggak ini ya? Apakah lu sama Kelia jadi lu akunnya udah nggak bisa di loginin atau kayak gimana? Atau masih bisa login? Sempat diblok, terus terakhir bisa masuk lagi. Tapi kan habis gitu kasus investigasi ya. Dan gue juga, nyokap gue juga udah nggak mau buka lagi. Keinget-inget kan, masih sedih loh. Jadi karena kita masih berproses, gue cuma bisa nunjukin screenshot yang ada lah, dari kapan lalu. Boleh kali kita ya screen record aja, abis itu nanti kita bakal tampilin sambil coba share kronologisnya aja gitu. Jadi pada tanggal 18 November 2024 itu ini trade confirmation-nya ya, yang keluar tiap sore lah. Jadi kalau di sekuritas ini tuh kita tiap sore dikirimin ini lewat email. Belinya tuh jadi bukan dari aplikasi atau? Oh, belinya dari aplikasi? Si hacker, gue nggak tahu si hacker pakai apa. Ngerti, maksudnya nyokap lu dulu belinya itu pakai aplikasi buat jual beli. Yeah. Oh, tapi abis itu setiap akhir bursa dikirimin email trade confirmation. Ya benar. Okay. Ini trade confirmation-nya ya. Ya yang dibeli kan lu bisa lihat sendiri nih saham-saham waran ya kalau di hari pertama. Jadi ada 3 saham lah, 3 macam. Ini lu bisa lihat belinya di harga 7. Bino W ini ya sampai 21. Tuh, 21 kan. Terus ini juga dijual juga dijual di harga mulai dari 4 sampai halaman selanjutnya ini ada 11. Jadi belinya harga tinggi 7 sampai 21,
dijual lagi harga rendah 4-11. Saham lainnya juga sama. Jadi ya kita dibuat loss lah seperti itu. Lalu ini saham big banks kita juga dijual di hari pertama. Tujuannya supaya hari kedua tuh dia bisa Punya tradingin duit buat lagi. trading. Ya. Oh ini hari pertama berarti. Yes, nih hari pertama. Nih untuk hari kedua. Nih, ini hari kedua tuh ruginya lebih dikit lah kita. Tapi transaksinya tuh lebih banyak, lebih aneh-aneh nih. Small caps, ya waran juga. Jadi ini lebih banyak ya. Bisa lihat lebih kecil-kecil Ada gitu. jamnya nggak sih? Yang Oh, ini di sini nggak ada. jamnya. Oke. Tapi ntar gue tunjukin lah yang Iya. beberapa yang ada. Gitu. Itu jadi saham-saham kita semua dijual, ditradingin waran dan small caps, dana RDN juga semua ludes kan itu untuk dijual beliin. Di hari pertama itu kita hari pertama kita ini PNL-nya kita Ini aplikasinya ya berarti? iya dari aplikasinya, screenshot dari aplikasi. Ini PNL, asset value-nya tuh ini awalnya 1.691.000.000 ini kan. Hari terakhir tuh sisa ini 16.400.000 ini. Dan ini hari pertama kita loss nih, gain loss ya. Ini hari pertama 1.361.000.000. Hari kedua 313 jutaan. Jadi ini ya banyak Gila. banget ya. Iya. Dan ini tuh mereka transaksinya tuh detik by detik Oh loh. ini kayak gini. Ini makanya model ini sama kayak yang Lia kemarin nih. Banyak banget. Kalau punya gue karena nominalnya segitu, yang dibeli juga saham waran tuh udah banyak banget, udah nggak mungkin ke screenshot semua. Gue nggak tahu berapa ribu itu. Tapi Oh, berapa ribu baris wah gitu. banyak banget. Ini kan kecil-kecil, lo lihat lah ini berapa nih kuantitasnya ini apa segala macam, harganya berapa, dan itu kan uang MM-an, jadi banyak banget. Nih. Ini detiknya kan, detik sama. Ya nyokap gue kan orangnya juga nggak familiar teknologi ya. Mau pasang segini cepet, segini banyak juga gimana caranya, ini kan bukan nyokap gue gitu. Ya, ada lagi nggak yang lu pengen share dari ini kronologisnya atau dari aplikasi? Ya 2 hari lah ya intinya. Iya. Hari pertama hilang 1,4 kira-kira, hari kedua hilang 300-an tadi. kalau nggak salah. Iya 313. 2013. Jadi intinya sampai sekarang masih deadlock. Berarti sejak bulan tadi, April tadi sampai per Lia kemarin lu nonton, itu lu basically udah bingung mau ngapain, practically. Udah bingung. Udah nggak tahu mau ngapain, bener. Apakah ini semua, mungkin sedikit closingnya ya, apakah ini semua membuat lu sebagai anak muda umur 20-an kapok sebagai investor? Gila ngeliat saham Indo kayak gini ya. Trauma, yes trauma lah. Masih kebayang-bayang, gue juga gak bisa bayangin perasaan nyokap gue, bonyok gue kehilangan uang segitu besarnya. Tapi kalau ditanya kapok, gue pribadi enggak. Tapi mungkin karena kasus kami masih belum kelar, kita satu keluarga vakum dulu dari dunia saham Indonesia. Gue masih sangat berharap ada itikat baik dari sekuritas untuk menyelesaikan kasus kami dengan segera. Kita ini bukan orang hukum, kita juga nggak ingin melanjutkan kasus kami ini ke jalur hukum atau jalur lainnya. Bonyok gue kumpulin duit ini susah-susah, dan gue rasa ini nominal yang sangat besar, sangat berarti buat kita. Mungkin bagi sekuritas tersebut nominal ini kecil. Gue yakin ini gak ada apa-apanya buat mereka. Tapi it means a lot buat kita. Gue sangat-sangat berharap ada itikat baik dari pihak sekuritas. Ya, gue sekali sama kayak Lia ya. Gue nggak tahu solusinya apa. Gue nggak ini 2 podcast hari ini sama yang kemarin sama Lia. Gue bingung solusi apa, kasih teman-teman suruh ganti password segala macam juga. Gue nggak tahu apakah itu bisa menyelesaikan. Cuman ya ini bagi teman-teman di luar sana yang mendengar dari regulator, dari sekuritas, tolong dibantu supaya keamanan kita itu dijaga, jangan sampai kejadian lagi untuk kedepannya. Sama yang ke belakang ini minta bantuannya untuk penyelesaian. Paling dari gue kayak gitu ya.
Oke, kalau gitu thank you banget atas waktunya ya Natasha ya. Semoga bisa selesai segera gitu ya. Thank you.